Allah memberikan izin buat kita untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Di saat 6 miliar manusia lebih, kalau penduduk bumi itu 8 miliar, yang 2 miliar muslim, kita termasuk yang muslim dan diberi izin oleh Allah untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, sebuah karunia Allah, ana bisa sampai ke Cikarang lagi. Walaupun katanya Cikarang ini masuk planet lain gitu kan. Allahu Akbar jemaah. Kemana kita mau pergi sebenarnya jemaah? Penduduk Cikarang ini rata-rata bukan penduduk asli. Mereka pendatang yang sudah kesenangan tinggal di tempat ini dan tidak mau kembali. Antum orang mana? Orang mana? Jawa. Cikarang mah di Jawa juga, nggak ngakuin antum kau. Purwokerto. Udah berapa lama di sini? Udah nggak kepingin balik ke Purwokerto? Nggak kepingin kan? Nggak kepingin, ada apa di Purwokerto itu kan? Masya Allah jamaah. Dan itu yang terjadi dengan kebanyakan kita. Udah keenakan di dunia, dia lupa bahwa dia nggak lama di tempat ini. Sebagian sudah nyaman rumahnya, nyaman pekerjaannya, anak-anaknya juga udah nyaman. Dia pikir dia akan selamanya tinggal di tempat ini. Enggak jamaah. Di surat Al-Anbiya, suratnya para nabi, Allah berfirman di ayat 34-35 mengatakan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld. Kata Allah, dan kami tidak pernah menjadikan seorang pun sebelummu yang kekal. Nggak ada. Al-khuld, semua ingat dengan pohon khuldi, itu hanya kebohongan iblis. Nggak ada kekekalan di muka bumi ini. Bahkan gara-gara Nabi Adam makan buah yang kata iblis, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Khuld, apakah engkau mau aku tunjukkan kepada pohon khuldi? Khuld itu kekekalan. Wa mulkin la yabla, dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Teman-teman yang hijrah ke Cikarang mungkin berharap kekal di Cikarang, berharap mendapatkan ya kerajaan, mungkin kerajaan cilik di Cikarang, jadi raja cilik di Cikarang. Wa mulkin la yabla, kerajaan yang gak ada habis. Bohong. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Nabi Adam mati, Nabi Nuh mati, Nabi Ibrahim mati, Nabi Musa mati, Nabi Isa akan mati, dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam telah mati. Afa imitta fahumul khalidun. Apa kalau engkau mati kemudian orang-orang kekal? Enggak, mereka bakal mati semuanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah
dan kami memberikan bala kepada kalian. Bentuk balanya itu asyar, keburukan. Jadi ketika antum di kampung halaman antum belum pindah ke Cikarang ini, susah dan bala sama aja. Nggak ada ceritanya orang pindah dari bala kepada bukan bala, semuanya bala. Intinya bagaimana kita menyikapi bala tersebut. Allah mengatakan wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan kembali semua. Ahibati fillah, tempat kembali itu hanya ada dua. Dua-duanya kekal dan abadi. Satu namanya jannah, surga Allah Azza wa Jalla, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Satu namanya nar, neraka, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di sana. Dan kita bebas memilih. Nggak ada pemaksaan dalam agama. Kita tahu la ikraha fiddin, nggak ada pemaksaan dalam agama. Allah juga mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau beriman, monggo, silahkan. Wa man syaa'a falyakfur. Dan barang siapa yang mau kafir, silahkan kafir. Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tapi semua akan mendapatkan konsekuensinya atas pilihan hidup dia. Dan kalau kita benar ingin masuk surga Allah Azza wa Jal, berat lu masuk surga itu. Mau enak aja harus meninggalkan Purwokerto, iya mas? Itu cuma keenakan. Apa sih jemaah enaknya hidup di Cikarang? Anak kepingin tahu. Kok antum nggak mau balik? Nah, siapa yang mau jelaskan sama antum? Apa enaknya hidup di Cikarang? Kasih mic yang mau jelasin. Yang udah 20 tahun di Cikarang. 20 tahun di Cikarang, kasihkan ke beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya mic-nya dijauhin dikit. Pertama, hidup di Cikarang lebih mudah untuk mendapat kerjaan. Fulus. Yang kedua, hidup di Cikarang kita lebih banyak berinteraksi dengan berbagai macam suku. Dan yang ketiga, alhamdulillah Ustaz, saya mendapatkan istri asli orang Cikarang. Nemu di Cikarang istrinya, makanya nggak mau balik kan tuh. Jazakallah khair. Ada 3: fulus, harta, wanita, terus bisa berinteraksi dengan berbagai macam suku. Tapi apa yang antum korbankan untuk mendapatkan itu? Apa yang dikorbankan untuk mendapatkan harta, wanita? Orang tua dikorbankan, kerabat dikorbankan, kampung halaman yang orang itu sebenarnya cinta sama kampung halamannya, tempat dia lahir besar, dia korbankan semua jamaah. Dan itu yang harus dilakukan seorang kalau ingin mendapatkan kenikmatan. Harus ada yang dikorbankan memang jamaah. Sebagian kita mau nikmat tapi nggak mau berkorban. Kira-kira surga Allah itu dibandingkan dengan Cikarang ini seperti apa? Yang antum mau meninggalkan negeri antum, meninggalkan kedua orang tua ya,
yang terkadang terakhir dengar bapak meninggal baru balik, ibu meninggal baru balik, kerabat meninggal baru balik, nanti balik lagi ke Cikarang. Sekedar ucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang sebenarnya kita cintai jemaah. Ahibati fillah, surga itu antum tahulah semua surga. Kita sejak kecil diajarin tentang surga. Mau apa tinggal minta. Kalau di dunia antum mau apa tinggal minta. Kerja pun belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan. Kerja. Ada yang bertahun-tahun kerja di Cikarang kepingin dia punya mobil, tapi sampai mati nggak punya mobil. Sedangkan di surga Allah Azza wa Jalla Allah mengatakan fiha ma tashtahihil anfus wa antum fiha khalidun. Fiha ma tashtahihil anfus. Di surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Apa aja yang antum inginkan Allah kasih. Sampai datang seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, afil jannati faras. Rasulullah, di surga ada nggak kuda? Ada nggak kuda? Ini sahabat cinta banget sama kuda. Orang kalau sudah hobi sesuatu, kadang-kala istrinya dilupakan. Antum lihat ya, betapa banyak istri yang mengeluh karena suaminya punya hobi yang sampai hobinya bukan istri kedua, istri kedua, ketiga, keempat. Hobinya dia. Jadi sehari di rumah istri, hari kedua di istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Ini hobinya dia semua. Ada yang suka mancing, berhari-hari mancing dia. Ada yang kayak gitu jemaah. Iya. Ada yang suka main bola, nanti pindah main bola ke kota lain, istrinya dia lupakan. Ketika dia ingin sesuatu, nih sahabat cinta banget sama kuda. Yang boleh jadi kecintaan dia sama kuda melebihi cinta kepada istri. Kalau istri yang mengatakan pilihannya aku atau kudamu, kira-kira milih mana nih orang ini jemaah? Kayaknya anak mau ganti istri aja dah. Anak kuda, nanti cari istri lagi. Karena kecintaan dia kepada kuda, dia tanya di surga ada nggak kuda? Kata Nabi SAW, "Idza udkhiltal jannah." Kalau engkau dimasukkan ke surga, utita bi farasin min yaqutatin hamra. Akan didatangkan kepadamu seekor kuda yang tercipta dari permata berwarna merah. Dari permata berwarna merah. Permata bisa ditaruh di mana? Di cincin, di kalung. Ini kuda. Lahu janahan, laha janahani. Dia punya dua sayap. Yatiru bika haitsu tasya. Engkau akan terbang sama dia kemanapun kau berada. Seperti itu surga jemaah. Di dunia orang mikir bikin mobil terbang ya. Akhirnya mereka bikin pesawat. Tapi ternyata pesawat nggak bisa landing di rumah antum. Ada orang kaya di mana di Indonesia ini bisa punya pesawat, tapi sampai hari ini pesawatnya nggak bisa landing di depan rumahnya. Tapi ketika kuda bisa landing di mana jemaah? Dimanapun antum mau. Landing di depan rumah antum, landing di belakang rumah antum, landing di genteng rumah antum. Fiha ma tashtahil anfus wa taladzul a'yun. Jiwa senang, mata enak ngelihat. Antum suka sama yang indah-indah kan? Allah kasih semuanya. Dan yang lebih dari itu semuanya, wa antum fiha khalidun. Antum kekal selama-lamanya di sana. Terus bagaimana mendapatkannya? Apalagi antum mau ke sana bersama istri dan anak-anak. Sendirian sukses itu nggak enak. Ada seorang ayah yang sukses,
bersama istrinya, tapi anaknya di penjara. Betapa banyak orang-orang kaya itu yang sibuk mengumpulkan harta. Istrinya pun sibuk mengumpulkan harta. Anaknya diabaikan. Sekarang kita itu ada daycare ya, tempat penitipan anak ya. Ketika memang harus seperti itu, maka orang tua harus lebih soleh untuk menitipkan anaknya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan kepada perawat, bukan kepada daycare, enggak, kepada Allah. Bagaimana Sa'id ibn Musayyib ibn Hazm, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salati, aku akan nambah solatku nak, agar Allah menjagamu nak. Tapi ketika seorang sibuk cari harta dan tidak menitipkan anaknya kepada Allah Azza wa Jal, berantakan anaknya nantinya. Ketika orang tua meninggal dunia, tapi orang tua itu soleh, kira-kira dijaga nggak tuh anaknya sama Allah SWT? Allah ceritakan di surat Al-Kahfi, Nabi Musa dan Khidir, ketika Nabi dikirim sama Allah untuk merenovasi bangunan. Nabi, bayangin ya, itu bangunan yang mau ambruk direnovasi, selesai. Terakhir cerita Khidir, bahwasanya itu milik 2 anak yatim. Nggak ada, bapaknya sudah mati. Fil Madinah, ada di kota 2 anak yatim itu. Ini mungkin rumah dia di desa. Di bawahnya ada kanz, ada harta yang tersimpan milik mereka berdua. Oke, faham nih. Nabi Musa faham cerita. Oh, ternyata Khidir ini merenovasi bangunan. Bangunan ini milik anak yatim dan di bawahnya ada harta. Tapi kenapa gitu loh? Kenapa harus melakukan itu? Wa kana abuhuma shalihah. Ini poinnya. Bapak 2 anak ini adalah orang soleh. Orang soleh bapaknya. Bukan masalah hartanya, bukan masalah rumahnya. Karena kenapa sampai Allah kirim? Karena bapaknya orang soleh. Ahibati fillah, di surat At-Tur Allah ceritakan tentang obrolan penghuni surga. Ketika mereka sudah masuk surga, Allah mengatakan di ayat 25 di surat At-Tur, Allah mengatakan wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun. Sebagian mereka berhadap-hadapan. Jadi duduknya nggak kayak gini. Ada yang di belakang antum, enggak. Mereka berhadap-hadapan duduknya. Mereka saling bertanya, antum kok masuk surga? Apa yang antum kerjakan dulu? Mereka saling bertanya. Karena apa? Orang itu cerita pengalaman, seneng jemaah. Kita kalau ketemu orang sukses tanya, bapak kok bisa kayak gini pak? Kata dia, dia akan cerita dari awal. Oh, saya dulu dari Purwokerto. Saya kemudian berangkat ke sini, waktu itu naik ini, naik itu, cerita panjang. Kemudian alhamdulillah anak sampai ke tempat ini, anak ketemu sama fulan, anak alhamdulillah dapat hidayah lewat fulan, cerita. Dan kesenangan itu pun Allah berikan di surga. Mereka saling tanya gitu loh, antum kok bisa masuk surga? Apa yang mereka katakan? Di antara obrolan mereka, qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Dulu waktu kami hidup di dunia, kami itu adalah orang-orang yang takut.
yang khawatir dengan keluarga kami. Rasa takut inilah yang menyebabkan kami diselamatkan sama Allah Azza wa Jalla. Orang yang takut dengan kemiskinan, apa yang akan dia lakukan? Dia akan kerja keras. Kalau dikatakan, aduh, tidak ono kerjaan di sini, tidak bisa antum di sini, harus hijrah, harus tinggalkan, berangkat dia tinggalkan. Ketika punya anak, dia lihat anakku ini kepingin kuliah, kepingin sekolah, sekolahnya mahal. Takut anaknya nanti nggak bisa lanjut sekolah, orang tuanya kerja lagi, capek lagi dia. Gimana kalau takut sama api neraka? Apa yang dilakukan? Itu yang menyebabkan orang akhirnya semangat. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian Allah memberikan karunia-Nya kepada kami. Nih, orang soleh tidak pernah menyandarkan kebaikan yang dapat dia lakukan, kesuksesan yang dapat dia raih kepada diri mereka. Mereka tidak mau, oh saya dulu kerja keras sampai bisa seperti ini. Enggak. Dia nggak seperti Qarun yang mengatakan, oh aku bisa seperti ini karena ilmu yang diberikan kepadaku. Enggak. Dia seperti Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis. Apa yang dikatakan Nabi Sulaiman? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari karunia Tuhanku. Dan penghuni surga pun mengatakan, famannallahu alaina. Allah memberikan karunia-Nya kepada kami. Wa waqana adzabas samum. Dan Allah menyelamatkan kami dari adzabas samum, dari azab neraka, dari azab yang panas ya, itu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Inna kunna min qabl nad'u. Kita dari dulu terus doa, meminta kepada Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Innahu huwal barr rahim. Sesungguhnya Dia Allah Maha Bar, Maha baik dan Maha pengasih. Ahibati fillah, man khafa adlaj. Orang yang takut itu akan bersegera. Ketika terjadi gempa, orang yang takut bangunan itu roboh, apa yang akan dia lakukan? Lari dia. Ketika dia lari, dia memikirkan handphonenya, dia memikirkan anaknya, kadang-kadang nggak dipikirin. Apalagi kalau sudah kondisinya sangat menakutkan sekali. Orang yang takut itu akan bersegera. Kalau dulu ketika ada pasukan yang hendak menyerang sebuah kampung umpamanya, orang yang takut itu akan bersegera pergi, meninggalkan tempat itu. Waman adlaj balagal manzil. Barang siapa yang bersegera di awal malam dia sudah meninggalkan tempat itu, dia akan sampai ke tempat persinggahan, tempat yang akan menyelamatkan dia. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Kata Nabi SAW, barang yang Allah tawarkan kepada kalian itu mahal, tidak murah. Mau bayar berapa kalian? Mau bayar berapa? Orang kalau ingin hidup nyaman jamaah, di sebuah tempat yang strategis, yang aman, yang tentram. Sebagian perumahan itu 1 meternya 200 juta 1 meter. Kalau antum mau bikin kuburan berapa juta? 1 kali 2 meter 400 juta. Itu cuma kuburan. Gimana kalau mau bikin rumah di sana? Harus keluar uang banyak. Iya. Dan mereka keluarkan uang banyak itu, kemudian ditinggal. Setelah jadi rumah, dia tinggal sebentar, kemudian pergi mereka selama-lamanya. Sedangkan barang yang Allah tawarkan ini yang mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Barang yang Allah tawarkan itu surga Allah SWT. Ketika dalam satu peperangan, ada riwayat mengatakan perang Uhud ya.
Nabi SAW memberikan semangat kepada para sahabat yang mengatakan, Qumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Kalian bangkit semuanya, kalian bergerak semuanya menuju ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Seorang sahabat yang di samping Nabi SAW dengar. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, jannatun arduhas samawati wal ard. Yang ditawarkan ini surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bumi ini hanya titik jemaah, hanya titik kecil dibandingkan dengan planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Ada galaksi baru lagi yang ditemukan oleh manusia yang jumlah planetnya itu miliaran. Surga itu seluas bumi yang kecil ini supaya kita lihat. Allah katakan bumi, ya kita bisa melihat seperti apa bumi ini dan langit-langit itu jemaah. Umar ini berpikir, ya Allah, surga seluas itu ya Rasulullah. Kata Umar mengatakan, bakhin. Ucapan yang penuh keheranan jemaah. Kata Nabi SAW, maha malaka, gimana orang dikasih kabar gembira jemaah untuk masuk surga. Apakah kemudian Umar pulang ke rumahnya? Tidak jadi perang. Ya Rasulullah, penghuni surga lah. Udah jazakallah khair, pulang ke rumahnya. Umar langsung mengeluarkan beberapa butir kurma. Dia makan kurma untuk menguatkan dirinya perang ini. Lalu dia berkata, la in hayid hatta akula hadhihi tamarat lahiya hayatun tawilah. Kalau aku hidup menghabiskan kurma ini sampai habis, itu kehidupan yang panjang sekali. Dilemparkan kurma itu. Umar lari jamaah ke medan perang dengan pedangnya. Kemudian dia meninggal dunia. Ada yang harus dikorbankan jamaah. Tadi antum pindah ke Cikarang ini, ada yang antum korbankan. Tapi sebagian nggak merasa. Ketika bicara surga, antum berhitungan. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan arahan buat kita semua ya. Ketika kita mau ke surga, kita itu butuh pembimbing, butuh mentor yang memberikan arahan kepada kita. Maka Allah utus para nabi. Allah turunkan kitab-kitab. Allah utus Nabi Ibrahim untuk memberikan penjelasan. Allah utus Nabi Nuh. Allah utus Nabi Lut. Allah utus Nabi Isa. Allah utus Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah turunkan kitab-kitab itu, tapi para nabi sudah meninggal dunia. Nabi terakhir Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kitab terakhir sebagai kitab penutup adalah Al-Quran Al-Azim. Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, wal ulama'u warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka mereka yang melanjutkan perjuangan para nabi, memberikan bimbingan. Biasanya antum kalau ke tempat yang enggak antum kenal, antum butuh guide. Guide yang ngasih tahu, oh ini kalau makan di sana itu makannya haram ya, jangan. Mau antum berangkat ke Jepang, biasanya ada yang ngasih tahu, oh mau makan yang halal. Aduh sulit di sini, tapi ada, nggak apa-apa, saya mau makan halal. Berangkat ke tempatnya jauh, kemudian tempatnya nggak bagus, lalu mahal lagi. Antum beli. Kenapa? Karena ada yang ngasih bimbingan sama antum. Dan karena perjalanan ini panjang, antum perlu sohib,
perlu kawan. Dan kawan dalam kehidupan ini boleh jadi orang tua antum, boleh jadi anak antum, dan boleh jadi istri antum atau suami buat para istri. Tapi ternyata ada pasangan hidup yang tidak mau diajak bersama ke surga Allah Azza wa Jalla.